Shalli idza dzakaraha. Jadi siapa yang tertidur, tidak sengaja tidur atau lupa ternyata ini waktunya sholat, ternyata saya tidak sholat, ya laksanakan sholat kalau sudah ingat. Makanya ada namanya sholat qadaan, ada sholat adaan. Kemarin kan kita sudah bahas tentang sholat qadaan dan sholat adaan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan kita pada subuh hari ini insyaallah terkait masalah kunut. Kunut ini diperdebatkan dari kalangan ulama. Sampai di pelosok-pelosok desa pun sudah ada yang tidak mau kunut subuh. Bayangkan Pak, ini kan masyarakat sudah maju. Bukan cuma di masyarakat perkotaan, masyarakat pelosok pun sudah ada yang berani mengatakan tidak ada ustaz dasarnya bahwa ada namanya kunut subuh. Ini juga lebih fatal. Mendingan kalau ada mengatakan itu kan hadis kunut itu hadisnya lemah, mendingan seperti itu. Tapi inilah yang kita mau bahas. Benarkah ada dalilnya? Kuatkah dalilnya kita kunut subuh? Kunut setiap subuh. Nah, ini yang kita mau bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi bid darain. Kunutu bisubhin. Berdoa dalam artian kunut pada waktu subuh bisubhin. Maksudnya fi i'tidalir rak'atihi tsaniyati ba'da dzikrir ratibi 'alal awjuhi wa huwa ila min syai'in ba'du. Maksudnya kunut subuh itu, kunut di waktu subuh maksudnya pada saat kita bangkit dari ruku i'tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu zikirnya i'tidal. Ini kan sami'allahu liman hamidah, semua disepakati. Mau dia bermanhaj bermanhaj Muhammadiyah, sami Allah. Yang diperbedakan adalah Rabbana lakal hamdu. Ada hadis juga membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Boleh juga dibaca itu. Ada kan sami Allahu liman hamidah. Kita kan baca apa yang pada mazhab Syafi'i, Rabbana lakal hamdu. Ada juga yang memahami mazhab yang lain, hamdan katsiran mubarakan fi thayyiban fi. Nah ini. Nah, ba'da dzikrir ratibi 'alal awjuhi wa huwa ila min syai'in ba'du. Setelah membaca tadi itu, ya, min syai'in ba'du, ya. Wa yusairi maktubatin wa i'tidali akhirih. Dan i'tidal pada witir juga, ya, maaf. Jadi i'tidal di waktu witir juga. Nah, inilah dalil adanya kunut di dalam witir pertengahan bulan Ramadan. Nah, ini nanti akan kita bahas dalilnya. Karena ada juga yang menentang, ada juga yang berpaham hadisnya lemah, hadisnya tidak berdasar. Orang yang melaksanakan kunut subuh pada malam ke-16 bulan suci Ramadan. Sementara dalam kitab Fathul Mu'in ini menjelaskan wa i'tidali akhirih witri nisfin akhiri mir Ramadana. Jadi i'tidal bangkit dari ruku pada rakaat terakhir witir. Misalnya kita di sini 3 rakaat, di luar sana ada 21.
2 1 witirnya ya, yang kadang 20 rakaat 20 2 1 ya, satunya dia ya, rakaat terakhir ya, setelah ruku fi nisfi akhir min Ramadan, pada pertengahan bulan Ramadan. Mayoritas yang kita lakukan selama ini adalah malam ke-16 sampai malam terakhir lil ittiba'i, dan ini merupakan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil ittiba'i, kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita juga tidak salah melakukan amalia-amalia ini karena punya dalil, punya pedoman, punya referensi yang sangat kuat berdasarkan beberapa dalil-dalil yang ada. Wa yukrahu fin nisfil awwali kaifiyatis sunnah, dan makruh hukumnya kunut pada malam pertama sampai pada malam ke-15. Jadi malam tarwih pertama dia kunut, jadi malam tarwih pertama dia kunut. Kata Fathul Mu'in, wa yukrahu, dimakruhkan hukumnya ya, makruh hukumnya. Dan sejauh ini saya juga belum menemukan ada masjid yang sholat tarwih pada malam pertama sampai malam ke-15 itu kunut pada witir rakaat terakhir di witirnya. Wa bisairi maktubatin ya, minal khamsi fi i'tidali rakaatil akhirati walau masbuqan qanata ma'a imamihi. Nah, jadi perlu dipahami Pak bahwa kunut ini sunnah, bukan wajib. Jangan sampai ada pemahaman bahwa tidak sah sholat kalau tidak kunut. Wah, tidak. Ini bukan rukun sholat, ini sunnah, tapi dikategorikan sebagai sunnah ab'ad. Ini kan dalam sholat ada 2 sunnah, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Sunnah hayat inilah banyak. Sunnah ab'ad disepakati oleh mayoritas para ulama-ulama fikih cuma 2, yaitu kunut subuh dan tasyahud awal. Nah, disunnahkan pada 5 sholat fardu ini. Sholat fardu 5 kan, fi i'tidali rakaati akhiri, pada rakaat terakhir, walau masbuqan qanata ma'a imamihi, kunut bersama imamnya walaupun masbuk. Maksudnya begini Pak, kan kita ini sudah terlambat 1 rakaat subuh, imam sudah bangkit dari rukuknya, sami'allahu liman hamidah, dia baca zikir i'tidal, rabbana lakal hamdu itu, lalu imam mengangkat kedua tangannya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Kita kan tadi baru masuk, berarti sudah masbuk Pak ya, sudah masbuk, terlambat 1 rakaat. Walaupun mendapatkan rukuknya imam, taruh misalnya kita terlambat bangkit dari ruku, kita langsung masuk Allah takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian mengangkat tangan ikut bersama imam juga kunut. Setelah nanti imam salam, assalamualaikum, kita akan ketinggalan 1 rakaat, berarti harus menambah 1 rakaat. Allahu akbar, sudah membaca Al-Fatihah kemudian surah-surah lain, maka jumhur ulama sepakat disunnahkan kita kunut lagi sekalipun
Tadi sudah kunut bersama imam, dapat kunutnya imam, tapi kita mengikut pada sunnah Nabi bahwa ba'dar ruku'i i'tidalu ba'dar ruku'i. Kita kan rakaat terakhir, syaratnya rakaat terakhir subuh, khusus subuh ya, itu kunut. Makanya sangat disunnahkan sunnah ab'ad ya, sunnah yang dimana tidak lengkap sholat itu kalau tidak melaksanakan sunnah ab'ad ini. Sama halnya kalau ada imam atau kita yang sholat sendiri, misalnya lupa tasyahud awal, mestinya sudah duduk di rakaat kedua tahiyat pertama, tapi karena lupa, istri juga di belakang makmum lupa ingatkan, atau anak yang ikut makmum di rumah tidak sempat misalnya ke masjid, ternyata kita ingat bahwa tadi kan saya tidak tasyahud awal, maka ditutup dengan sujud sahwi. Itulah perbedaan antara sunnah ab'ad dengan sunnah hayat. Sunnah hayat misalnya doa iftitah, Allahu Akbar kabira, ada juga yang membaca Allahumma ba'id ya, cuma dua saja. Apalagi kalau di kitab fikih sunnah Pak, fikih sunnah itu doa iftitah Allahu Akbar kabira, ada juga Nabi membaca Allahumma ba'id ya. Mau dibaca atau tidak, sholatnya tetap sah. Lupa baca doa iftitah tidak perlu sujud sahwi karena sunnah hayat. Sunnah hayat misalnya ketika Allahu Akbar sudah membaca doa iftitah, sebelum membaca Al-Fatihah kan berta'awuz dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Besarkan bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim, atau mensirkan basmalahnya. Ada kan juga tidak besar basmalahnya, bismillahirrahmanirrahim. Itu coba lihat imamnya di Tanah Haramain Makkah, Syekh As-Sudais, itu kan kecil suaranya karena dia berpaham Abu Hanifah atau Imam Malik ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, linazilatin ya, kunut nazilah. Nah sekarang sebelum saya bahas ini kunut nazilah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kunut Pak? Apa yang dimaksud dengan kunut? Kunut ini paling tidak ada 3 definisinya. Ada 3 definisinya ya. Misalnya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 ya, Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita soleha itu menjaga ketaatannya kepada Allah dan menjaga ketaatannya pada suaminya. Artinya menjaga ketaatan kepada Allah dan suami. Kunut bermakna taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu definisi pertama. Jadi kunut ada dalilnya qanitatun, tunduk patuh. Dari kata dasar fi'il madinya qanata, yaknutu kunut ya. Yang kedua, makna yang kedua kunut adalah dalam Quran itu banyak ayat-ayat Al-Quran, misalnya di surah Al-Mu'minun ya, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah salat, dirikanlah salat karena Allah dengan sebenar-benarnya. Wa qumu lillahi qanitin, kunut itu bermakna lamanya berdiri. Inilah yang digunakan oleh manhaj tarjih Muhammadiyah. Makanya dia pandangan Muhammadiyah tidak kunut subuh. Artinya dia tidak laksanakan kunut subuh. Dia hanya melaksanakan kunut nazilah. Karena definisi kunut menurut tarjih Muhammadiyah lamanya berdiri. Nah, kalau panjang subuh kan disunnahkan panjang-panjang bacaannya. Sangat dianjurkan panjang bacaannya. Makanya ada pandangan ulama bahwa agak-agak makruh hukumnya kalau terlalu pendek ayatnya subuh karena 2 rakaat. Inna a'toinakal kautsar, rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Terlalu pendek. Ini yang dipahami oleh
Tarji Muhammadiyah, lamanya berdiri yang dihitung, bukan ini kunutnya. Makanya mereka tidak kunut subuh. Bukan salah juga sih, itu kan perbedaan pemikiran dan cara berijtihad ulama kita. Yang ketiga, makna kunut ini adalah doa. Inilah yang dipahami Imam Syafi'i, bahwa kunut itu doa. Kunut adalah doa. Makanya Nabi SAW bersabda, afdalus sholati sholatul kunut. Sebaik-baiknya sholat itu adalah sholat di dalamnya ada kunut, doa. Doa kan, sholat ini kan doa, Pak. Sholat ini secara bahasa adalah doa. Semua gerakan sholat kita mengandung unsur doa. Ya. Apalagi duduk antara dua sujud, itu jelas-jelas doa. Rabbi ghfirli warhamni wajburni, itu sudah. Ya. Apalagi doa iftitah. Ya. Inna sholati wa nusuki, itu doa, semuanya beransur doa. Makanya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang bercerita tentang zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Apa maksudnya wa sholli di sini? Wa sholli alaihim bukan solatkan mereka, tetapi doakan mereka yang enggan mengeluarkan zakat malnya. Doakan mereka, ya Allah, semoga umat Islam yang kaya raya ini, kaya dengan emasnya, kaya dengan pertaniannya, kaya dengan usahanya, kaya dengan apa dan sebagainya, semoga mereka ini tergerak hatinya untuk mengeluarkan dan membersihkan sebagian hartanya untuk zakat, dikumpulkan untuk dibagi-bagi kepada saudaranya yang fakir, miskin, anak yatim piatu, termasuk ibnus sabil, anak-anak jalan atau penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu yang dapat beasiswa, itu buahnya Pak, zakat. Jadi kita bersyukur hari ini pengelolaan zakat semakin berkembang, kesadaran umat semakin luar biasa. Karena ini, sebelum saya bahas ini Pak, masalah kunut sedikit Pak ya. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, mana lebih afdal keluarkan zakat langsung pada orang miskin atau melalui badan amil zakat atau Basnas? Kalau di kecamatan, distrik ini UPZ, unit pengumpul zakat. Ya. Saya berpandangan sesuai pandangan ulama-ulama kita di DDI. Andre Guruta, Profesor K.H. Muhammad Aliyafi almarhum, itu ulama fikih nasional itu Pak, mantan ketua NU Indonesia. Dia orang Pinrang, almarhum Guruta Prof Aliyafi berpandangan begini. Karena dia usul fikihnya bagus, hebat ulama fikih. Kita sekarang ini Pak krisis ulama-ulama fikih. Yang banyak itu ulama hadis, ulama tafsir banyak. Dia berpandangan begini. Kalau kamu mengeluarkan pandangannya Prof Aliyafi, kalau kita mengeluarkan zakat itu sendiri-sendiri di sama posisinya kalau sholat sendiri. Kalau mengeluarkan zakat melalui badan amil zakat, itu sama dengan berjamaah. Jadi mana lebih afdal berjamaah daripada sendiri-sendiri? Yang kedua, alasan yang kedua, kalau kamu langsung kepada orang miskin, langsung kasih zakatmu, tabe ini zakat malku, misalnya sudah dia hitung berapa nisabnya. Oh misalnya 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Kalau 4 juta berarti berapa itu? 200.000. 4 juta misalnya gajinya, 200.000 dikeluarkan, tabe ini zakatku. Kalau tidak melalui badan amil zakat, nanti 8 mustahik ini, 8 mustahik ya, 8 itu fakir, miskin dan sebagainya, itu nanti ada yang tidak kedapatan. Semua nanti hanya. Yang kedua, pengelola amil zakat ini punya peta. Dia punya pemetaan. Oh, misalnya di SP1, SP2, SP3 misalnya, masih ada warga kita yang sangat butuh zakat. Makanya dipetakan, diprioritaskan. Jangan itu terus yang dapat zakat. Jangan sampai seperti ini Pak.
kalau kita mendapatkan zakat, ini juga pelajaran kepada jamaah. Kita berdoa kepada Allah, yang kasih zakat juga doakan dia. Jadi terutama kita ini amil-amil zakat, doakan dalam hati, ya Allah, semoga orang yang mendapatkan zakat ini ia diberikan rezeki melimpah ruah oleh Allah, dan orang yang mendapat zakat berdoa, ya Allah, semoga saya tahun depan tidak lagi menerima zakat, tapi saya lagi yang mengeluarkan zakat. Jangan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umur saya, tahun depan saya dapat lagi zakat. Jangan selalu berdoa untuk miskin, berdoa untuk kaya, itu jauh lebih afdal. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna kunut itu adalah doa. Kapan kunut ini dibaca? 3. 1. Subuh. Setiap subuh, ba'dar ruku'i, setelah ruku terakhir. 2. Di bulan Ramadan, di witir ya kan, witir penutup kan. Jadi salat witir itu penutup. Jadi ba'dar ruku'i fil witri, setelah ruku pada witir kita kunut. Yang ketiga, ketika ada musibah, ada bencana, misalnya ada saudara kita, ini kan musibah kemarin ketika ada informasi Palestina yang dihantam oleh Zionist Israel. Ketua Majelis Ulama Kabupaten Barru, Andre Gruta Prof Jadi itu menginstruksikan setiap masjid kunut ya, kunut nazilah, bukan cuma subuh. Habis Jumat, duhur, maghrib, asar, kunut nazilah. Kunut karena ada musibah, kunut karena ada bencana. Jadi ini jamaah pembelajaran kepada kita. Kita misalnya di tanah Papua ada konflik antara suku, ada konflik antara kelompok, dan itu memakan korban yang terlalu banyak. Sama halnya dengan tsunami di Palu, tsunami di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Barat. Apa salahnya sih ketua majelis ulama di kabupaten tersebut menginstruksikan, mengeluarkan surat mandat, surat pengumuman, surat keputusan untuk di mana semua masjid-masjid kita adakan kunut nazilah. Jadi 3 saja Pak. Kunut subuh, kunut di witir Ramadan, dan kunut nazilah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya ya, saya ingin memberikan pemahaman seperti ini Pak. Rukun sholat, sunnah ab'ad dan sunnah hayat, ibarat satu tubuh badan ini, itu kalau rukun Pak, dicontohkan oleh ulama kita adalah kepala. Kalau ada orang tidak ada kepalanya, berarti sudah mati, tidak hidup. Orang yang salah satu rukun sholat tidak dikerjakan, misalnya dia lupa baca Al-Fatihah, batal, lupa ruku, batal, sujud, batal, dan sebagainya. Lupa i'tidal, batal, dan sebagainya. Itu namanya kepalanya sholat, kepala ya, diumpamakan kepala. Sementara sunnah ab'ad itu diibaratkan oleh ulama-ulama kita adalah manusia yang hilang kakinya satu. Pertanyaannya, apakah masih dikatakan manusia? Sudah hilang kakinya, sudah diamputasi karena penyakit gula? Jawabannya, masih dikatakan manusia, masih hidup, cuma tidak sempurna, pincang dia. Sunnah hayat diibaratkan oleh ulama-ulama fikih itu seperti manusia yang punya kepala, tangan, kaki, tapi tidak ada kumisnya, tidak ada cambangnya. Mau ada cambangnya atau kumisnya atau ada, tidak mempengaruhi fisik manusia. Beda kalau kaki tadi, kalau tidak ada kakinya orang satu, pincang dia jalan. Maka itulah sebabnya perumpamaan inilah yang dipahami oleh ulama kita. Kapan ada orang sholat subuh lupa kunut karena ia adalah sunnah ab'ad, maka tutuplah dengan sujud sahwi karena dianggap kurang afdal, kurang sempurna.
sholat subuhnya tetap sah subuhnya, tetapi kurang afdal karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat 10 tahun bersama Nabi di Madinah sampai mati. Anas bin Malik ini mengatakan, mazala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunia. Hadisnya sahihun. Hadis ini sahih dan banyak riwayat-riwayat yang kuat sekali dalilnya. Inilah yang membuat kita yakin Anas bin Malik ini selalu berada di samping Nabi. Anas bin Malik ini 10 tahun bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 10 tahun, Pak. Sebelumnya dia kan orang-orang kafir, orang-orang yang belum memeluk Islam. Setelah masuk Islam selalu mendampingi Rasulullah, selalu mendekati Rasulullah. Jadi ilmunya Nabi banyak juga diserap oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita baca buku bahwa hadis an Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dapat dipastikan hadis itu kuat sekali dasarnya karena Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik mengatakan bahwa mazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqat dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut subuh sampai meninggal dunia. Ini hadis yang pertama. Dan dapat dipahami beberapa kitab-kitab Imam Nawawi, haditsun sahihun rawahu jama'atun minal huffaz. Jadi hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh banyak ulama hadis. Nah, kemudian dari sahabat yang bernama Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu qala dia bertanya kepada Anas bin Malik. Jadi hadis kedua, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi? Apakah Nabi kunut subuh? Apakah Nabi kunut subuh? Qala na'am. Anas bin Malik menjawab, na'am, ba'dar ruku'i yasira, yaitu setelah ruku subuh ya. Jadi inilah hadis yang dipahami oleh Anas bin Malik. Jadi ada sahabat yang pertama bertanya apakah Nabi kunut subuh? Anas bin Malik menjawab, qala na'am, iya, ba'dar ruku'i, setelah ruku. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa ibadah yang kita lakukan ini Bapak sekalian adalah tiada lain kita sempurnakanlah dengan ibadah sunnah. Setiap rukun Islam ini ada sunnahnya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu maknanya bahwa kita ini menyembah kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad. Sunnahnya syahadat, salawat, perbanyak salawat. Yang kedua, wa iqamus shalah, dirikan salat. Salat itu wajib ada 5. Tapi bukan cuma 5 wajib ini, tapi hantam juga dengan salat-salat sunnah, terutama salat qobliyah dan salat ba'diyah, dan salat-salat sunnah yang terpenting. Yang kedua adalah wa ita'uz zakah, keluarkan zakat. Sunnahnya sedekah dan infak. Kemudian saumur Ramadan, berpuasa bulan Ramadan itu wajib. Tetapi ada puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis di luar Ramadan, puasa Asyura, ada puasa 3 hari Ayyamul Bid, puasa muti 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Itulah puasa-puasa sunnah. Jadi jangan cuma sholat wajibnya. Kemudian naik haji bagi orang yang mampu. Wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau tidak mampu haji, kan ada sunnahnya haji, namanya umrah. Jadi alhamdulillah jamaah Indonesia sangat luar biasa masalah umrah.
Nah, ada sahabat sallallahu alaihi wasallam perempuan yang bernama Rabi'ah binti Malik. Rabi'ah binti Malik bertanya kepada Nabi, "As'aluka murafaqaha fil jannah." Ini sahabat perempuan bertanya, Ya Rasul, aku ingin sekali menemani kamu dalam surga. Ini sahabat. Apa jawaban Nabi? Inni ala nafsika bikathratis sujud. Nabi mengatakan, tidak adakah permintaanmu yang lain? Rabi'ah binti Malik mengatakan, tidak ada ya Rasul. Apa permintaanmu lagi yang tadi? Nah, Rabi'ah mengatakan, as'aluka mufarakahu fil jannah. Bolehkah aku menemanimu di dalam surga ya Rasul? Nabi tersenyum. Ya Rabi'ah, inni ala nafsika bikathratis sujud. Perbanyak sujudmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya, Pak? Sujud tidak mungkin diperbanyak salat wajib. Tidak ada itu salat wajib, salat maghrib 5 rakaat, tambah-tambahi rakaatnya salat maghrib, tidak ada. Tapi apa maknanya bikathratis sujud? Ulama-ulama hadis sepakat yang dimaksud, Rabi'ah, kalau kamu mau masuk surga, perbanyak tempelannya solatmu, penambal solat wajibmu. Kadang kan dulu kita waktu muda solat bolong-bolong solatnya, Pak. Macam apa Mas sempajang. Apalagi kesian masyarakat kalau ada hajatnya. Saya tidak tahu di Papua ini. Kalau di Sulawesi, Pak, kadang saya matiling-tiling. Kadang kalau ada pesta, ini kan kadang keluarga saya sendiri ya, tidak solat duhur, tidak solat asar, maghrib baru kurang. Karena make upnya ini ratusan ribu, Pak, kalau pakai bedak. Katanya rusak bedak kalau berwudu. Ini bahaya, Pak. Jadi makanya Nabi mengatakan bikathratis sujud, Rabi'ah, perbanyak sholat sunnahmu. Perbanyak sholat sunnahmu. Karena untuk menutupi sholat wajib yang sering kita tinggalkan, maka perbanyak sholat sunnahmu. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah, ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.